Awas ya Nur, itu semur daging sapinya diaduk terus sampai kuahnya mengental dan bumbunya meresap. Ibu sengaja beli daging mahal di warung Pak Joko kemarin. Jangan sampai masakan kamu gosong. Iya Bu, ini udah hampir mateng kok. Baunya juga udah harum banget. Boleh nggak Bu? Nanti kalau udah mateng aku minta satu potong kecil aja. Dari pagi perut aku perih banget, belum diisi apa-apa. Nih, enak aja kamu main minta. Itu semur daging buat makan malam aku sama ibu tahu. Kamu kan Ayah bener berangkat sekarang. Iya Nur, soalnya bus yang keluar kota jalan jam 7 pagi. Kamu baik-baik ya di rumah, jangan lupa bantu ibu. Duh, Pak, perasaan baru kemarin pulang, sekarang udah harus pergi lagi. Rumah pasti sepi rasanya kalau nggak ada kamu. Mau gimana lagi Bu, demi dapur kita tetap ngebul. Nah ini uang belanja buat 1 bulan ke depan ya, cukup-cukupin. Tolong urus Nur sama Ika dengan adil, jangan beda-bedain anak. Ya ampun Pak, kamu kayak ke siapa aja ah. Nur sama Ika itu sudah aku anggap anak kandung sendiri dua-duanya. Pasti aku urus dengan baik, tenang aja. Iya ayah, aku sama Nur pasti akur kok di rumah. Ayah kerja aja yang giat di sana. Nur, kalau ada apa-apa atau kamu butuh sesuatu langsung kabari ayah ya. Ayah jalan dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Nur pasti bakal kangen banget sama ayah. Heh Nur, gak usah pasang muka melas begitu. Ayahmu sudah pergi jauh, gak usah sok manja. Maaf Bu, aku cuma sedih aja karena ayah bakal lama perginya. Hah, alasan aja kamu. Sana cepet, selesaikan sapu halamannya. Terus langsung ke sumur belakang buat cuci-cuci baju kotor. Aduh, ibu, wangi banget. Ika, udah lapar banget nih. Dari tadi nungguin ayam goreng mentega matang. Sebentar sayang, ini sudah matang kok. Sengaja ibu masaknya banyak, biar kamu puas makannya. Harum banget Bu, boleh aku ikut makan siang? Perut aku perih banget. Enak aja kamu, main mau makan masakan enak ini. Ini cuma buat ibu sama Ika ya. Tapi Bu, tadi pagi aku cuma minum air putih doang. Gak tahu diri banget sih kamu Nur. Kerja baru begitu aja udah minta makan enak. Minta tuh sama ya kamu sana. Gak usah banyak ngeluh. Ini ibu kasih kamu makanan yang cocok buat anak kayak kamu. Nasi dingin sisa semalam Bu. Lauknya mana? Nih, gak usah manja. Ini pakai garam aja. Udah cukup biar kamu gak mati kelaparan. Ya udah Bu, terima kasih banyak. Udah, sana pergi jauh-jauh. Ibu mau bawa ayam goreng mentega ini ke kamar utama biar gak kamu maling. Nah, aman kalau udah di dalam kamar begini. Gak bakal bisa diintip sama si anak pembawa sial itu. Ibu pinter banget sih. Ayo Bu, aku udah lapar banget. Ini buat anak ibu yang paling cantik. Makan yang banyak ya sayang. Enak banget Bu. Ayam goreng mentega buatan ibu emang paling top. Tapi Bu, kalau nanti ayah pulang tiba-tiba gimana? Alah, ayahmu itu kan bodoh dan gampang dibohongi. Tinggal ibu pasang muka sedih. Dia pasti percaya kalau Nur itu kita urus dengan baik. Yang penting kamu harus ingat satu hal ya. Ingat apa Bu? Setiap kali kamu ambil makanan di sini, kamu harus langsung kunci lagi lemarinya rapat-rapat. Beres Bu. Ya sudah, habiskan makanan kamu. Habis ini ibu mau suruh si Nur tuh ngepel area sumur belakang sampai bersih berkilat. Ya ampun Nur, kamu
kamu siang-siang begini belum istirahat juga? Itu ember gedenya jangan dipaksa diangkat sendirian, nanti pinggang kamu encok. Gak apa-apa Bisalma, ini tinggal sedikit lagi kok, tanggung. Tinggal jemur sisa baju sama ngepel lantai semen ini biar bersih. Nur, kamu kok kelihatan lemes banget sih belakangan ini. Badan kamu juga makin kurus kering begitu. Beda banget sama waktu almarhumah ibu kamu masih ada. Kamu beneran sehat kan? Sehat kok Bi, cuma agak capek aja karena akhir-akhir ini tugas sekolah lagi banyak-banyaknya. Ditambah harus beresin rumah juga, jadi kurang tidur aja Bi. Jangan bohong sama Bibi Nur. Bibi sering dengar suara bentakan dari dalam rumah kamu kalau malam. Ibu tirimu itu nggak ngasih kamu makan yang bener ya? Masa anak gadis badannya kayak triplek begini? Ah, enggak kok Bi, Ibu Dede baik banget. Tadi siang juga aku dikasih makan kok sama ibu di dapur. Bibi jangan mikir yang aneh-aneh ya, gak enak kalau kedengeran orang lain. Halah, kamu itu terlalu polos Nur. Bibi tahu persis tabiat si Dede itu gimana kalau di luar. Tadi aja Bibi lihat dia sama si Ika dan rapi banget. Katanya mau pergi ke warung depan. Oh, ibu sama Ika mau keluar ya Bi? Pantesan dari tadi di dalam rumah sepi banget, gak ada suara mereka. Iya, tadi Bibi lihat mereka jalan kaki ke arah warung sayur Pak Joko. Katanya si Dede mau borong belanjaan banyak. Makanya mending kamu istirahat dulu sekarang, mumpung dia gak ada di rumah. Iya Bi, makasih banyak ya udah diingetin. Aku mau taruh ember ini dulu ke dalam rumah, sekalian mau numpang lewat ke depan. Pak Joko, tolong potongin daging sapi yang paling bagus ya 2 kilo. Sama itu tuh, buah apel merahnya yang segar. Bungkusin sekalian yang banyak. Siap Bu Dede. Wah, barang banyak nih sepertinya. Uang belanja daripada apa baru cair ya Bu? Iya dong Pak Joko, ayah kan sayang banget sama kami, makanya kirim uangnya banyak. Nih lihat nih dompet aku, baru dibelikan ibu loh kemarin. Loh, gayanya selangit banget ya, anaknya dikasih dompet mahal. Tapi coba kamu lihat anak tirinya, si Nur itu. Kemarin lewat depan rumahku dasternya aja sampai bolong-bolong. Betul Bu RT, malah tadi siang aku lihat si Nur pas lagi nyuci di sumur belakang. Badannya kurus kering, kayak nggak pernah dikasih makan. Pucet banget mukanya, kasihan. Heh Bisalma, maksud kamu apa ya ngomong begitu? Mau menyindir aku, gak becus ngurus anak ha? Lah, memangnya kenyataan kan? Semua orang di kampung ini juga tahu kalau Ika selalu seger bugar pakai baju baru, sedangkan si Nur makin hari makin mirip pulang berjalan. Sudah, jangan ribut-ribut di warung. Tapi memang bener loh Bu Dede, sebagai istri RT aku cuma mau ngingetin supaya adil sama anak-anak di rumah. Kurang ajar ya kalian, gak usah sok tahu urusan rumah tangga orang. Si Nur itu emang dasarnya males dan susah dibilangin, bukan karena gak dikasih makan. Ibu, udah pulang aja yuk, gak usah diladenin orang-orang kampung yang sirik. Nih uangnya Pak, ayo Ika, kita pulang. Ibu mau suruh si Nur kerjakan tugas di ruang tengah sekarang juga, biar dia kapok. Minggir sedikit dong Nur, sempit banget sih. Mata kamu gak lihat ada orang mau lewat apa? Maaf Ika, aku nggak bermaksud menghalangi jalan kamu kok. Wah, itu tas baru ya, bagus banget warnanya. Jelas bagus lah, mahal ini harganya. Gak kayak tas kamu yang udah robek-robek itu. Ibu sengaja belikan ini, biar aku paling modis di sekolahan nanti. Gak usah banyak komentar kamu Nur. Ini, sekarang juga kamu setrika semua baju Ika sampai rapi. Jangan sampai ada lecet sedikit pun ya. Tapi Bu, besok pagi aku ada ujian di sekolah. Boleh nggak aku selesain tugas dan belajar ini dulu sebentar aja? Tinggal sedikit lagi kok Bu. Oh, udah berani membantah kamu sekarang ya? Gara-gara omongan tetangga di warung tadi, kamu pasti sengaja kan pasang muka melas biar dikasihani orang-orang? Enggak Bu, sumpah aku nggak pernah ngomong macem-macem ke tetangga. Aku cuma mau belajar buat ujian besok Bu, biar nilai aku bagus. Alasan aja kamu Nur. Oh iya Bu, sekalian tuh suruh si Nur cuci tas selama aku ini ya. Aku udah gak sudi makanya lagi, biar dibersihkan aja sama dia. Dengar ya Nur,
Jangan sok pintar kamu di rumah ini. Pokoknya sebelum malam, semua baju ini harus udah rapi. Dan tas si Ika ini udah harus bersih dikeringkan. Kalau nanti malam baru aku kerjakan gimana Bu? Biar sore ini fokus belajar dulu. Halah, nggak ada nanti-nanti. Kalau sampai maghrib perintah ibu belum selesai, jangan harap kamu bakal dapat jatah makan malam ya. Ayo Ika, kita masuk ke kamar. Biarkan anak malas ini bekerja. Ya Allah, perih banget perut aku sampai rasanya mau pingsan. Semoga masih ada sisa makanan sedikit buat malam ini. Kok cuma ada sisa kuah sayur ini? Baunya udah asem banget begini. Mana berlendir lagi di pinggirannya. Nasinya juga udah mengeras kayak batu karena dibiarin terbuka dari sore. Tapi kalau aku nggak makan, besok aku nggak bakal kuat berangkat sekolah buat ujian. Tenggorokan aku sakit. Ibu tega banget. Uang dari ayah banyak, tapi aku malah disuruh makan makanan yang hampir busuk begini. Ibu, seandainya ibu masih ada di sini, Nur pasti nggak bakal kelaparan sampai kayak gini, Bu. Nur kangen banget sama masakan ibu yang selalu hangat. Udahlah Nur, kamu harus kuat. Yang penting perut nggak kosong-kosong amat. Besok pagi kan ibu Dedeh bilang mau ke pasar lama sama Ika. Aku harus tidur sekarang sebelum ibu bangun. Soalnya besok sore aku disuruh masak semur daging yang porsinya besar banget sebelum mereka pergi. Awas ya Nur, itu semur daging sapinya diaduk terus sampai kuahnya mengental dan bumbunya meresap. Ibu sengaja beli daging mahal di warung Pak Joko kemarin. Jangan sampai masakan kamu gosong. Iya Bu, ini udah hampir mateng kok. Baunya juga udah harum banget. Boleh nggak Bu? Nanti kalau udah mateng aku minta satu potong kecil aja. Dari pagi perut aku perih banget, belum diisi apa-apa. Nih, enak aja kamu main minta. Itu semur daging buat makan malam aku sama ibu tahu. Kamu kan udah biasa makan nasi pakai garam atau kuah sisa kemarin. Kenapa sekarang jadi ngelunjak sih? Gak usah banyak nawar kamu Nur. Nanti kalau udah matang langsung pindahkan semua semur daging ini ke wadah mangkuk besar ini ya. Ingat semuanya. Jangan sampai kurang satu potong pun. Ibu bisa tahu kalau kamu mencurinya. Tapi Bu, kepala aku udah pusing banget dari tadi siang. Aku cuma mau minta sedikit aja buat tenaga biar bisa lanjut beresin rumah. Gak ada tapi-tapi. Masih untung kamu dikasih tumpang tinggal di rumah ini. Sekarang ibu sama Ika mau berangkat ke pasar dulu sebelum hujan lebat turun. Awas ya kamu kalau berani menyentuh makanan ini. Ayo Bu, jalan sekarang. Nanti keburu hujan deras lagi di jalan. Males banget kalau baju baru aku jadi basah. Ingat pesan ibu tadi Nur. Begitu matang, taruh di wadah terus tinggalkan di atas meja ini. Ibu mau kunci semuanya nanti. Mana ya? Kemarin aku sempat melihat ibu menyelipkan sesuatu sekitar sini. Aduh, perut aku sakit banget. Kepala aku juga udah berputar-putar. Nah, ini dia kuncinya. Untung ibu teledor dan lupa memindahkan kunci cadangan lemari rahasia ini. Maafin aku ya Allah, aku benar-benar terpaksa melakukan ini. Aku nggak bermaksud mencuri. Aku cuma butuh sedikit tenaga biar nggak pingsan di rumah ini. Alhamdulillah, akhirnya bisa terbuka juga lemarinya. Baunya wangi banget, langsung menusuk hidung. Ya ampun, semur daging yang aku masak tadi dipindahkan ke sini semua ternyata. Masih hangat lagi dagingnya, kelihatan empuk banget. Aku cuma mau ambil sepotong aja, nggak akan kelihatan berkurang kok. Potongan yang kecil ini aja udah cukup buat mengganjal perut aku yang perih dari pagi. Kuahnya aku minta sedikit ya Bu, biar nasi dingin yang aku makan nanti malam ada rasanya dan gak ada seret di tenggorokan. Enak banget dagingnya,
Tapi kenapa rasanya jadi sedih ya? Makan masakan sendiri aja harus sembunyi-sembunyi, kayak maling begini di rumah ayah kandung sendiri. Loh, itu suara laki siapa ya di depan? Waduh, jangan-jangan ibu sama Ika udah pulang dari pasar karena di luar mulai gerimis. Aduh, gawat, gawat. Aku harus cepet-cepet mengunci lemari ini kembali sebelum mereka masuk ke kamar utama. Kurang ajar kamu ya Nur, benar-benar bermuka dua. Di depan ayah kamu aja kamu so alim, tapi di belakang kami, kamu malah jadi maling. Ampun bu, sakit banget bu, tolong lepasin. Aku nggak bermaksud mencuri, aku cuma lapar banget dari pagi belum makan apa-apa bu. Halah, gak usah banyak alasan kamu Nur. Tuh lihat sendiri kan warga, dia ketahuan basah lagi megang piring isi semur daging di dalam kamar ibu. Dasar maling gak tahu diri. Astaga dede, lepasin tangan kamu dari rambut anak itu. Kamu ini sudah keterlaluan ya. Masalah makanan aja sampai harus menyeret anak tiri kamu ke tanah begini. Gak usah ikut campur ya Bisalma. Biar semua orang di kampung ini tahu kalau anak pungut ini kelakuannya kayak tikus. Sudah numpang hidup, bukannya terima kasih malah mencuri makanan orang tua. Tapi ya gak usah pakai kekerasan begitu Bu Dede. Badannya si Nur itu sudah kurus kering begitu. Mana mungkin dia maling kalau gak kelaparan setengah mati. Tolong bu, lepasin. Kepala aku pusing banget. Aku cuma ambil sepotong kecil daging bu. Demi Allah aku nggak bohong bu. Halah, mau satu potong atau satu kuali, yang namanya ngambil tanpa izin itu tetap maling. Kamu sengaja kan mau bikin malu ibu di depan warga? Betul bu, biar warga tahu sekalian kelakuan si Nur yang so tertindas ini. Laporkan aja ke polisi bu, biar kapok sekalian. Heh dede, kamu yang harusnya malu. Kamu pikir kami semua di kampung ini buta apa? Nggak bisa ngelihat gimana cara kamu bedakan anak kandung sama anak tiri. Bodoh amat sama omongan kalian. Pokoknya hari ini kamu harus dapat pelajaran Nur, biar kapok dan gak tuman. Ayah, tolong Nur ayah. Ayah kapan pulang? Nur sudah nggak kuat lagi di rumah ini ya. Istighfar bu, kamu apa-apaan ini? Anak sendiri diginiin di depan orang banyak, kamu udah gila ya? Pak, kok kamu sudah pulang? Bukannya proyek kamu di luar masih 2 minggu lagi? Ini nggak kayak kamu lihat kok Pak. Ayah, itu si Nur tadi ketahuan maling semur daging di kamar ibu. Ibu cuma mau kasih pelajaran aja kok ya, biar dia jujur. Bohong pada pak, jangan percaya sama omongan ular mereka. Warga di sini udah lama memendam geram melihat kelakuan istri kamu yang kayak iblis kalau kamu gak ada. Betul pada Pak, Nur itu sering disuruh makan kuah basi. Makanan enak selalu disembunyikan di dalam lemari kamar yang dikunci rapat. Nur diperlakukan kayak pembantu. Nur, coba tatap mata ayah. Bener apa yang dibilang tetangga. Kamu beneran diginiin sama ibu selama ayah pergi. Maaf ya, Nur terpaksa buka lemari cadangan karena perut Nur perih banget dari pagi belum makan. Nur cuma ambil sepotong kecil daging ya. Kurang ajar. Jadi selama ini kamu membohongi aku Dede. Uang belanja yang aku kasih melimpah kamu kemanain oh? Pak, demi Allah, tetangga itu cuma sirik sama keluarga kita. Mereka sengaja memanas-manasi kamu. Aku selalu kasih Nur makan kok Pak. Minggir, aku mau lihat dengan mata kepala aku sendiri. Sini kamu ikut masuk. Pak, jangan Pak, jangan masuk ke kamar aku. Lihat ini, tumpukan makanan lezat, semur daging, buah-buahan segar semuanya disembunyiin di sini. Sekarang kita lihat ke dapur. Dan ini sepiring nasi kering berlauk garam yang kamu kasih ke anak aku. Keterlaluan kamu Dede. Kita harus selesaikan ini di ruang makan sekarang juga.
Cukup ya Dede, aku udah gak mau dengar satu patah kata pun alasan busuk dari mulut kamu. Semua bukti udah jelas ada di depan mata aku. Pak, tolong ampuni aku, Pak. Aku hilap. Aku janji demi Tuhan tidak akan pernah mengulangi perbuatan ini lagi. Tolong jangan usir aku, Pak. Iya, Ayah. Maafin Ibu. Maafin Ika juga karena sering menjahati Nur. Jangan ceraikan Ibu ya, Ayah. Pilihan kamu cuma dua malam ini Dede. Kamu ubah kelakuan kamu secara total, atau maaf sujud di kaki Nur sekarang, atau angkat kaki bawa anak manjamu itu keluar dari rumah ini detik ini juga. Nur, maafin Ibu ya. Ibu selalu keterlaluan sama kamu selama ini. Ibu janji, Ibu bakal sayang sama kamu, sama kayak ke Ika. Nur, tolong maafin Ibu ya. Udah Bu, bangun. Aku udah maafin Ibu kok dari awal. Aku cuma ingin kita bisa makan sama-sama dengan tenang di rumah ini, tanpa ada yang beda-bedakan lagi. Dengar tuh Dede, anak yang kamu siksa ini hatinya jauh lebih mulia daripada kamu. Sekarang taruh semua nasi putih hangat dan semur daging itu di atas meja ini. Iya Pak, ini semurnya sudah Ibu pindahkan semua ke meja. Mari kita makan sama-sama ya Nur. Ini buat kamu Nur, makan yang banyak ya, biar badan kamu cepet gemuk lagi kayak dulu. Terima kasih banyak ya Ika. Terima kasih juga Ibu, Ayah. Rasanya bahagia banget bisa duduk makan bareng lagi seperti ini. Makan yang kenyang anakku sayang. Mulai hari ini tidak akan ada lagi lemari yang dikunci di rumah kita.